Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhir lana hadal kitab. Kitab Al-Hikam lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sahhir lana hadal kitab warzuqna wali auladina wali banatina dhurriyatina wali ahli hadal majlis wali talamidina fathal futuh warzuqna fahma ma'ani asrar hadal kitab ila hadratin nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ila as-sahaba wal qarabah al-Fatihah. Kita mengaji kitab hikam ini adalah untuk menata hati. Karena seorang salek yang OTW untuk meraih, menjemput mardotillah itu harus berangkat dari hati yang bersih. Tidak boleh kotor. Dalam Al-Quran Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Imam Ghazali pernah menyatakan, kuntu fi mabda'i amri munkiran li ahwali salihin. Aku itu awal-awalnya mengingkari kaum sufi. Karena Imam Ghazali itu basicnya memang seorang pakar keilmuan. Beliau talenta yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Beliau seorang pakar kesehatan, pakar astronomi, pakar anatomi, pakar filsafat, seorang faqih, seorang pakar usul fikih, seorang ulama ahli kalam. Jadi kata beliau, kuntu fi mabda'i amri munkiran li ahwali salihin. Aku itu pada awalnya mengingkari kaum sufi. Sampai pada akhirnya aku bertemu dengan guruku Syaikhi Yusuf An-Nasaj. Yusuf An-Nasaj itu guru besarnya Imam Ghazali di bidang tasawuf. Disebut An-Nasaj karena Syekh Yusuf ini tukang tenun. Jadi gurunya Imam Ghazali tukang tenun. Falam yazal yusaqiluni bil mujahadah. Maka atas bimbingan guruku Yusuf An-Nasaj, beliau yusaqilu. Saqala yusaqilu, mengkilatkan. Yakni membersihkan hati. Sampai Athena Imam Ghazali berkilau. Agilap, yang Madura. Yusaqiluni bil mujahadah. Hatta khudhitu bil waridat. Sampai pada akhirnya Imam Ghazali diberi waridat oleh Allah, yakni pada suatu ketika beliau bermimpi. Bermimpi langsung ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya Aba Hamid, da sawaghilaka. Wahai Abu Hamid, tinggalkan semua kesibukan-kesibukan, aktivitas kampusmu, aktivitas perguruan tinggimu. Beliau menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Tinggalkan. Washib aqwaman ja'altuhum fi ardi mahalla nadhari, kata Allah. Bersuhbahlah engkau, carilah wali-wali kekasihku, kata Allah,
yang mana aku menjadikan wali-wali itu tempatnya aku melihat mereka. Mahallu nadhari, tempat nadrohnya aku. Siapa mereka itu Allah? Allah mengatakan, alladzina ba'u ad-darain bihubbi. Mereka lah orang-orang yang menjual dunia dan akhiratnya ditukar dengan kecintaanku. Jangankan dunia, kaswarga pun tak teruh. Atruan enggak? Gusti Allah siapa di swarga. Lalu kemudian Imam Ghazali terbangun. Setelah terbangun, beliau mendatangi gurunya Yusuf An-Nasaj. Apa kata Yusuf An-Nasaj? Wahai Imam Ghazali, itu baru permulaannya. Kamu sudah mendapatkan waridat yang mahal seperti itu. Kalau kamu mau beristiqomah, maka kamu akan mendapati yang lebih hebat, lebih dahsyat dari itu semua. Kalau kamu terus beristiqomah, maka satu halu basiratuka bi'ithmi ditta'id. Mata pandanganmu akan dicelai oleh Allah dengan penguatan-penguatan ruh spiritualitas. Maka kita ini mengaji kitab hikam untuk menata hati kita. Untuk membuang ego. Terutama ego ini. Ego itu yang harus dibuang dari diri kita itu adalah ego kita. Jangan sampai ada keakuan. Saya teringat videonya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita kirim Fatihah kepada Imam Al-Buti. Walaupun beliau itu sudah wafat jasadnya, tapi Masya Allah, nasihat-nasihat beliau sungguh sangat menyentuh, menghunjam kalbu sanubari kita. Ila al-imam syahidul mimbar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau pensara kitab hikam Al-Fatihah. Imam Al-Buti menangis. Di atas mimbar beliau menangis. Menceritakan Sultanul Arifin. Imam Ahmad Ar-Rifai. Waliullah yang hidup pada tahun 578 Hijriah. Imam Ar-Rifai itu kalau mengajar, itu santrinya yang datang 5.000 orang. Dan yang 5.000 ini sebagian besar wali-wali Allah. Ulama-ulama. Lalu ketika beliau mengajar, Imam Ar-Rifai berkata, khusyirtu ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun in dhanantu anni sayyidu hadal jam'i wa fi riwayatin in kuntu ara nafsi khairan min wahidin minkum. Ini perhatikan. Imam Ar-Rifai ketika mengajar santrinya, Imam Ar-Rifai menyatakan, aku khawatir aku dikumpulkan oleh Allah pada rombongannya Fir'aun, Haman, Qarun. Kalau hatiku tergerak sedikit pun, aku lebih baik dari kalian. Oh, ya Allah. Engkau riako beter, polong pereng Fir'aun, Qarun, Haman. Kalau aku menyangka, aku lebih baik dari kalian. Jadi ini peringatan bagi kita. Kiai, ustadz, penceramah,
ketika berceramah jangan merasa lebih baik dari hadirin. Jangan merasa lebih mulia dari hadirin. Pengasuh pesantren, pengasuh majelis. Jangan merasa lebih mulia, lebih hebat ketimbang hadirin. Tak kenging. Lalu apa kata Imam Ahmad Ar-Rifai? Beliau menyatakan, Ana Ahmad Allash. Ahmad Allash. Napa Allash? Ana Ahmad Allash. Bal ana lash. Artinya, Ana Ahmad Allash, yakni la syai'. Aku Imam Ahmad Ar-Rifai orang yang tidak ada apa-apanya. Bal ana lash, sungguh aku tidak ada apa-apanya. Aku ini nol. Itu sekelas Imam Ahmad Ar-Rifai. Maka pas mode kiai penceramah, apa ngerasa lebih hebat dari hadirin lah, maghrur nih. Ya Allah. Tidak pantas menjadi seorang penasehat. Ini kapalona abe ngaji kitab hikam. Jadi untuk menolkan keakuan kita. Jangan merasa kiai, merasa ustadz, merasa hadratus syekh, merasa al-mukarram, pendam itu semua. Ini tetimun pun ngaji hikam, cak apa ngerasa teti kiai, cak apa ngerasa teti ustad. Napa boleh hadratus syekh, hadratul mukarram, hadratu, pendam itu. Kita sudah ngaji hikam. Bahkan yang harus kita tanamkan, niro Imam Ahmad Ar-Rifai apa? Analas. Bel analas. Ini gak benih tukang las. Tidak ada apa-apanya kita. Ya Allah. Uang nih. Tidak boleh kita itu merasa hebat. Merasa, ini gak penyakit. Allah. Ini sekali lagi tujuan kita mengaji kitab hikam. Maka sekarang kita sampai kepada hikam makalah yang ke-85. 84. Mata razaqakat ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Ngaji hikam tak usah banyak. Satu kali. Karena pendalamannya malarat. Lebih malarat oleh pengamalan. Mata. Kapan-kapan. Kapan-kapan ini enggak berarti sewaktu-waktu. Mata kapan-kapan. Sewaktu-waktu. Rozaqoka. Memberi. Menganugerahkan siapa Allah kepada Anda. Memberi atau kepada pemberian berupa amal baik. Ini menunjukkan bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya uang kecil. Uang itu rezeki pemberian Allah yang paling bawah. Yang paling tinggi nilainya iman, Islam. Bahkan kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, saya ngaji kepada beliau, ketika kita sedang bersujud, sujud, ketahuilah, kata Imam Al-Buti, ketika kita bersujud, itu Allah sedang mencintai kita. Ketika kita bersujud, Allah sedang memuliakan kita. Ini yang tidak kita sadari.
Tiaba ni ka menoleh rezeki 2 juta, 5 juta, seneng perak. Tapi betul aba sujud, aba tak syukur. Padahal ketika kita bersujud, itulah Allah sedang memuliakan kita. Allah sedang mencintai kita. Maka cik sampai becik ka orang ahlus sujud. Apa? Mun becik ni ka becik ka orang saya tak pernah sujud. Ni ka artinya pada umat Islam pocek cik becik. Karena mereka ahlus sujud. Orang yang mana sujud dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah. Allah ini. Mata kapan-kapan rozakoka memberi siapa Allah kepada anda atau kepada amal ketaatan. Wal ghina dan rezeki dengan perasaan kaya. Ada yang memberi makna wal ghina kak dinto rasa puas. Yakni yang dimaksud kak dinto ini tidak ada pergantungan kepada selain Allah. Termasuk tidak menggantungkan kepada amal ibadahnya sendiri. Ini kartet. Kapan-kapan Allah memberi engkau amal ketaatan dan juga memberimu perasaan puas atas ibadah yang engkau lakukan. Wal ghina dan perasaan puas bihi dengan Allah anha dari menjalankan at-ta'ah, maka fa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya Gusti Allah qad asbagha ialah sungguh telah melimpahkan. Di dalam Al-Quran catat Quran surat Luqman ayat 20. Quran surat Luqman ayat 20. Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya Lataiful Isyarat, beliau menafsirkan ni'amahu dhahiratan wa batinatan itu panjang lebar. Yang dimaksud nikmatnya Allah yang dhahirah, ada yang menyebutkan wujudun nikmah. Tetapi misalnya ini, beri rezeki atakan oleh vete. Oleh vete 500.000, oleh vete 1 juta. Seneng kan? Alhamdulillah. Maka vete 100 juta itulah nikmat Allah yang dhahirah. Lalu nikmat Allah yang batinah. Nikmat Allah yang batinah ketika orang yang diberi rezeki itu mensyukuri si pemberi laba. Nika nyukore Gusti Allah siapa yang bete. Nika nikmat se al-batinah. Ada lagi yang menyebutkan ad-dhahirah nikmat dunyawiyah, al-batinah nikmat diniyah. Tidak mungkin ngaji ini kan nikmat diniyah. Tidak nikmat batinah. Ada lagi yang menyebutkan ad-dhahirah husnul khuluq wal batinah husnul khuluq. Ad-dhahirah bagus tingkah zahir, nika al-batinah bagus ate sebersih dari iri. Oh lanceng nih. Bisa dicek di Lataiful Isyarat. Qad asbagh, sungguh telah melimpahkan, yakni menyempurnakan nikmat siapa Allah alaika atas dirimu, ni'amahu akan nikmat-nikmatnya Allah, dhahiratan hale nikmat yang dhahir, wa batinatan dan hale nikmat yang batin. Jadi nikmatnya Allah itu ada 2.
Ada nikmat yang lahir, ada nikmat yang batin. Imam Az-Zarruq, Ahmad Zarruq, beliau berkata, an-ni'mah ma wassalaka bil haqa'iq wa qatta'aka anil khalaiq. An-ni'mah ma aslaka an dunyaka wa adnaka min maulaka. An-ni'mah ma la yujibu nadaman wa la yakibu alaman. Ingat, kata Syekh Ahmad Az-Zarruq, seekor cak nikmat ni kabeni oleh obeng 100 juta benti. Nika bukan hakikatnya nikmat. Hakikatnya nikmat menurut Imam Ahmad Az-Zarruq itu adalah pemberian Allah yang menghantarkan Anda bisa usul kepada Allah. Nah, termasuk ngaji ini kan nikmat nih kan. Dan memutuskan Anda dari makhluk. Tetimun oleh tak gunaki kebagusan nih. Oleh obeng tak gunaki untuk takarrub kepada Allah. Nika benih nikmat nih. Napa boleh obeng sampai melupakan yang empunya, melupakan Allah. Nika benih nikmat nika. Nah, maka andi obeng nika cek kakebeyak foyaan. Kunaki kangkui meleketab, kangkui ngaji, kangkui abiayai anak. Nika. Itu baru nikmat. An-nikmatu ma aslaka an dunyaka. Nikmat itu tidak membuat terhibur dari dunia. Dan nikmat itu dikatakan nikmat kalau bisa membuat semakin dekat kepada Allah. Dan tidak menyebabkan penyesalan di akhir nanti. Allah. Imam Al-Buti di dalam Syarah wa Tahlil menyebutkan firman Allah di dalam Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yu'tuna yang memberikan apa yang mereka diberi oleh Allah, tapi mereka walaupun sudah bersedekah, walaupun sudah berbuat baik, tekapon ngaji, tekapon ibadah, ikapiaki, tetap wajilatun. Tetap atena ni katakol. Jadi abad ni tidak boleh puas dengan amal. Napa boleh bangga. Napa boleh pas apa ngerasa lebih bagus dari orang lain. Ngaji kah? Imam Ahmad Ar-Rifai. Ana Ahmad Al-Laslash. Di abad ni kau tunggu cak. Ana Muhammad Jais Al-Laslash. Yang tidak ada apa-apanya. Kau tu sangat dinto. Ana Muhammad Jais Al-Laslash. Yang tidak ada apa-apanya. Buang keakuan. Tak oleh apa ngerasa lebih hebat. Lebih alim, lebih. So pajabat ni kata ada orang yang maghrur. Jadi abad ni kata betapapun istiqomahnya ibadahnya tetap kau tu wajilatun. Kau tu takok tak itarema ibadah selakoni bareng abad ni kata. Itu kata Imam Al-Buti. Sekarang Profesor Dr. Yusri Rusdi. Beliau
mensyarahi hikam ini mengutip baginda Rasulullah yang mengajarkan tasbihnya malaikat. Areng-sareng kita bertasbih dengan tasbihnya malaikat. Areng-sareng. Subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatik. Ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Rabb. Ma abadnaka, tidak beribadah kami para malaikat kepadamu haqqo ibadatik, dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal malaikat tiga beda yang bertasbih selama 2 juta tahun. Tak lihat bertasbih 2 juta tahun. Ini kaki apa ngerasa ibadahnya belum mencapai puncak. Ma'abadnaka haqqo ibadatik. Mak teti abak pejengalak colak. Ibadahna tak husuk bu. Apa ngerasa ibadahna paling tepat katibian. Ya Allah nikah maghrur nikah. Jadi orang itu semakin tinggi level derajatnya di sisi Allah, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Jadi abad nikah kutuniro tasbihnya malaikat. Areng-sareng 3 kali. Subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatika. Subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatika. Subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatik. Pas tambah ibn Gusti Kanjeng Nabi. Di rumah tambahna yang sering kita baca. Ini kata tambahna Rasulullah. Subhanaka la nuhsi thanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Tambah zakat itu Rasulullah. Allah. Jadi buang ini kapal lo ngaji hikam. Menolkan keakuan. Jangan sampai ada keakuan di dalam diri kita. Maka hikam 84 ini mengajarkan 74 mengajarkan bahwa kita itu hanya butuh kepada Allah. Tidak butuh kepada selainnya Allah. Ampun. Nabi malam ini tahajud, asojud, tidak ada orang tahu, teteskan air mata kita kepada Allah. Matur abak Gusti Allah, ya Allah. Abdi telem cuma butuh dek kajunan Tuhan, ya Allah. Derma abak tak butuh kajunan. Engkau yang menciptakan hamba. Engkau yang menciptakan langit, bumi. Engkau yang mencukupi hamba derma abak tak butuh ada kajunan. Ajunan si masalamat, ajunan si nonton, ajunan si paring ilmu. Engkau yang mencukupi, engkau yang menyelamatkan. Allah, banget butuh apa? Ya Allah, abdi dalam ibadah. Kita bisa khusyuk, tak bisa sempurna. Tuntun hamba. Hamba terus beribadah kepadamu, terus menyembahmu, terus bersujud kepadamu. Ungkapkan rasa butuhna abad Gusti Allah. Ketika kita bisa meneteskan air mata untuk Allah, itulah tanda Allah menerima tadarruk kita, ibadah kita, fikir kita, doa kita. Tore, dalam abad ini kasih bisa nangis ke Gusti Allah. Waliullah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulama, beliau menyatakan penyebab banyaknya azab, musibah, dan semacamnya itu karena kurangnya air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Tidak adanya lagi air mata yang dialirkan karena rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah. Semoga bermanfaat. Semoga abad manfaatnya bisa mengamalkan apa yang kita pelajari
dari Hikam Ibnu Athaillah nomor yang 74 pada malam ini. Al-Fatihah.